Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Demafem di sini. Gimana kabar teman-teman semua nih yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan dalam segala urusan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut nonton video ini, bagi kalian yang ingin support terus channel ini, silahkan subscribe di bawah karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Di konten video Demafem kali ini gue mau reaction salah satu sumber berita dari tribunbengkulu.com, yaitu yang berjudul pengakuan sopir taksi online di Jakarta dipukul oknum polisi, sempat paksa korban terima uang damai. Maksudnya dari supir taksi online tersebut dipaksa menerima uang damai dari oknum polisi. Tidak bisa ya oknum, karena negara ini negara hukum. Kamu yang merasa oknum sempat memukuli korban, jangan lari, jangan takut, tetap bertanggung jawab dong. Simak terus video ini sampai habis, gue bakal bacain berita selengkapnya. Jangan kemana-mana. Sumber berita ini akan gue bacakan dari tribunbengkulu.com. Pengakuan supir taksi online di Jakarta dipukul oknum polisi, sempat paksa korban terima uang damai. Tidak bisa. Pengakuan supir taksi online di Jakarta yang dipukul oknum polisi sempat paksa korban untuk menerima uang damai. Rizky Fitrianda, supir taksi online di Jakarta yang menjadi korban pemukulan oknum polisi, akhirnya buka suara. Makanya jangan semudah itu mukul-mukul orang, bos. Lu kan orang hukum. Harusnya lu yang lebih ngerti. Lu yang lebih ngerti, lu yang lebih paham. Ya emang oknum-oknum yang ngono yang bisa disogok-sogok, yang nggak bisa. Jangan asal emosi aja, bos. Ya kan kita ini sesama manusia, sama-sama punya hak asasi manusia. Kan lu juga diajarin sama sekolah, ya kan? Sekolah kan? Pernah sekolah kan? Dan katanya ini oknum polisi loh. Rizky mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku, Kompol Bambang Surya Wiharga. Diketahui dalam video yang diunggah Rizky, Kompol Bambang Surya Wiharga menonjok Rizky pada Minggu tanggal 31 bulan 10 tahun 2024. Jadi kejadiannya itu udah dari tanggal 31 yang lalu ya guys ya, bulan September yang lalu. Sampai sekarang kayaknya belum tuntas, soalnya beritanya ini masih hangat banget, masih viral banget guys. Usai kejadian itu, Rizky kemudian melaporkan Kompol Bambang ke Polda Metro Jaya. Nah iyalah, laporin aja langsung, kita kan sama-sama manusia, ya kan? Bila perlu one by one aja di atas ring tinju, kita ajak duel dia, ya kan? Daripada kayak begini. Sampai di sana Rizky mendapat perlakuan yang tidak biasa. Ini maksudnya apa nih? Yang tak biasa gimana maksudnya, ya kan? Kan di kantor polisi itu kan sudah jelas, ya kan? Melayani masyarakat. Kenapa kok mendapatkan hal yang tidak biasa atau perlakuan yang tidak biasa? Ini maksudnya apa? Saya dibawa ke ruangan, dikasih nasi, dikasih minum, 2 orang ngajak duduk katanya. Rizky mengatakan jika di sana ia bertemu dengan 2 oknum polisi yang mengatakan bahwa dirinya tak sepatutnya melapor kejadian yang dialaminya. Ini maksudnya apa lagi? Kok tidak sepatutnya melapor kejadian yang dialaminya? Maksudnya apa? Kok nggak sepatutnya? Terus yang sepatutnya itu seperti apa? Kita sebagai masyarakat biasa berhak banget ngadu ke kantor polisi atas kejadian apa yang nggak enak terhadap diri kita. Apalagi sampai kita dipukul. Itu udah ada undang-undangnya jelas, bos.
Kita lanjut baca lagi guys ya. Bang, maaf nih, luka abang kan nggak gores atau luka dalam. Di sini kita nyari damai aja lah, katanya. Masa harus gores dulu, harus luka dalam dulu gitu, baru kita wajib melapor. Iya, wajib menuntut. Iya, ya nggak gitu juga. Maksudnya ini tuh buat pelajaran untuk semuanya di kedepan harinya, agar nggak terjadi seperti ini lagi. Kasihan supir-supir taksi online kalau begitu. Rizky lantas menjadi bingung karena tujuannya untuk mencari keadilan. Saya mikirkan tujuan ke Polda mau ngelapor. LP kita nggak dibikinin, waktu kita dihabisin katanya tuh. Hmm, hmm, hmm. Ini baca lagi ya. Baca lagi ya. Sampai kemudian Rizky Fitrianda diarahkan untuk menentukan uang damai. 2 kali berarti ya. Tadi yang di atas kita baca ditawarin uang damai. Yang kedua diarahkan untuk menentukan uang damai. Nah terus kalau misalkan nyebutnya 1 triliun gimana? Terima? Bisa bayar? Terus gimana? Lu yang minta menentukan uang damai. Sampai kemudian satu dari 2 orang itu yang menentukan uang damai sebesar 5 juta. 5 juta. Ini masalahnya harga diri. Hak asasi manusia. Harga diri seseorang. Masa mau dibayar 5 juta? Bapak itu nentuin harganya. Hitung-hitung deh mas, berapa biaya pengobatan buat nambah-nambah 5 juta katanya. Saya pusing dan ditekan terus menerus. Lama itu saya iyain aja lagi. Ya udah Pak, terserah kata Rizky. Aduh. Setelah itu Rizky dibawa ke ruangan lain. Di sana uang damai justru berubah lagi menjadi 2 juta. Yang tadi bilang 5 juta siapa? Ayo ngaku. Tiba di dalam 2 juta katanya turun. Kalau masnya kekeh mau ngelaporkan bakal sibuk abis waktu dengan terpaksa. Karena saya juga pusing disuruh bikin surat gitu katanya. Surat apa nih? Selesai tanda tangan, Rizky justru kaget tiba-tiba Kompol Bambang Surya Wiharga datang. Kaget dia datang terus disuruh salaman sama ibu yang rambut panjang. Salaman foto katanya. Kompol Bambang kemudian mengajak Rizky Fitrianda, sopir taksi online, untuk minta maaf. Ini maksudnya gimana nih? Oke, baca lagi. Saat itu nggak ada, diam-diaman aja. Dia disuruh sama ibu rambut panjang. Suruh salaman, saya dipanggil ke pojokan. Baru dia minta maaf ke pojokan. Gengsi kali ya, minta maaf. Kalau Alphard itu kalau kurang kabarin aja katanya. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurwadewi mengatakan kasus pemukulan terjadi pada hari Kamis tanggal 31. Ia tahu. Sekitar pukul jam 5 sore ia tahu. Korban yang bernama Rizky Fitrianda membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 2. Jadi setelah 2 hari kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku marah lantaran permintaan mengubah rute ditolak korban. Pelaku marah saat akan mengubah rute tujuan awal sehingga sampai kendaraan. Korban menabrak mobil di depannya, bebernya, Senin tanggal 4. Ini udah yang ke tanggal 4 nih. Dikutip dari Tribun Jakarta. Kasus pemukulan mengakibatkan pipi korban memar. Pipinya memar, nggak tahu ya sebelah kanan apa kiri ya. Kemudian pelaku langsung keluar turun dari mobil. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah, menyatakan Bambang Surya Wiharga telah dicopot dari jabatannya setelah melakukan aksi pemukulan di Jakarta. Bagus. Ini tiba-tiba langsung udah dicopot ya katanya ya. Setelah melakukan aksi pemukulan. Di tanggal berapa nih dicopotnya nih? Baru saja dicopot sore ini. Oh, sore ini sekitar sejam yang lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, ungkapnya. Terima kasih Bapak Kapolda Maluku. Terima kasih.
Menurutnya pencopotan ini bagian dari komitmen Kapolda Maluku dalam menindak anggota yang melanggar. The best, Pak. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas. Tidak ada kompromi itu, kata Aries. Dia berharap kasus yang menimpa Bambang dapat menjadi pengingat anggota polisi di Maluku untuk selalu disiplin. Yes, setuju, gua setuju Pak, setuju. Intinya dari Bapak Kapolda sudah tegaskan akan menindak setiap anggota yang membuat pelanggaran. Pasti ditindak tegas. Jadi jangan ada yang coba-coba membuat pelanggaran katanya. Siap. Siap. Pengakuan Kompol Bambang Surya Wiharga, anggota polisi yang ditonjok supir taksi online di Jakarta yang viral di media sosial. Diketahui Kompol Bambang Surya menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku sempat dicopot. Kini Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah menegaskan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya. Ya Pak, makasih Pak, udah dicopot Pak, tapi kan hukum tetap berjalan. Setelah Kompol Muhammad Bambang Surya Wiharga kembali ke Maluku, maka Propam Polda Maluku akan langsung memeriksanya. Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam yang lalu oleh Bapak Kapolda Maluku, kata Aries dilansir dari kompas.com hari Senin tanggal 4 bulan 11 tahun 2024. Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini non-job dan dipindahkan ke Yanma. Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapapun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas. Tidak ada kompromi, itu tegasnya. Sementara itu, terungkap fakta di balik insiden viralnya Kompol Bambang Surya Wiharga yang tonjok sopir taksi online di Jakarta. Kedatangan Kompol Bambang Surya ke Jakarta ternyata sedang cuti, hendak melangsungkan pernikahan. Kasian bener calon istrinya ini. Makanya jangan mudah emosi, ya kan? Mentang-mentang kita ini oknum, ya kan? Mentang kita ini oknum sok-sok gimana gitu. Hukum tetap hukum, bos. Adapun calon istrinya itu merupakan wanita yang bersamanya saat videonya viral menonjok supir taksi bernama Rizky Fitrianda. Hal itu diungkap Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah. Posisi dia mau nikah sama ceweknya itu, kata Aries. Ya bodo amat, mau nikah kayak mau ngapain udah biarin. Hukum tetap hukum. Ya enggak, bila perlu dipenjara. Kronologi kejadian nih guys nih, kronologi kejadian. Peristiwa pemukulan sopir taksi online bernama Rizky yang dilakukan Kompol Bambang terjadi pada hari Kamis. Ia tahu tanggal 31 bulan 10 tahun 2024. Awalnya Rizky mendapatkan penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta. Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizky, ini bener Pak halte bus Komdak, Polda Metro Jaya. Iya nanti lu tinggal masuk aja, kata penumpangnya. Cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah. Kalau menurut keterangan Rizky, dia menganggap kayak direndahkan lah, kata Roberto, kuasa hukum Rizky, saat dihubungi tribunnews.com hari Minggu tanggal 31, tanggal berapa nih? Tanggal 11, kok jadi tanggal 13 ini tulisannya? Bulan 11 tahun 2024. Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan.
Nah, itu harus diubah. Nah, akhirnya disodorin dah tuh HP-nya si penumpang. Nih, lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual. Dia nginjek kopling, dah tuh. Nggak nginjek rem, terus nabrak lah mobil Alphard di depannya, ucapnya. Lalu setelah menyelesaikan masalah dengan supir mobil Alphard, Rizky kembali ke dalam mobil. Namun menurut Rizky, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah. Sehingga Rizky pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil. Oh gitu ceritanya guys. Akhirnya si penumpang, ya udah gue turun sekarang di sini. Ya udah turunlah kata dia. Nah, menjelang turun dapatlah bogem mentahnya. Itu sekali jelasnya. Oh, jadi kepancing juga ya emosinya ini si oknum ini ya. Ringan kali tangannya ini asal pukul-pukul saja. Aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizky sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Jadi gitu guys, kronologi ceritanya guys, ya kan? Ini udah gue bacain semua nih dari sumber berita tribunbengkulu.com. Jadi kesimpulannya dari gua, jadi ini bukan untuk supir taksi online aja ya, untuk semua kalangan yang ada di jalan maupun dimanapun di saat kita sedang berkendara, membawa penumpang, atau membawa kendaraan yang sedang macet-macetan, atau yang sedang capek-capeknya pulang kerja, atau yang sedang bete-betenya berangkat kerja ya kan, atau yang lagi buru-buru pengen ke acara, yaudah tarik napas dulu, buang pelan-pelan. Kalau ada orang ngeselin di jalan, kalau ada orang yang suka mancing-mancing emosi kita di jalan, ya kan, baik itu penumpang, baik itu pengendara lain, baik itu siapapun lah yang suka mancing-mancing, udah stop, tarik napas, buang pelan-pelan. Jangan mudah kepancing gitu, karena kan biar gimana pun negara ini negara hukum ya kan. Apalagi kalau kita sampai mukul duluan itu, aduh, udah fatal urusannya guys. Lebih baik kita banyak-banyak sadar diri aja deh, ya kan? Kita ini sama-sama manusia, sama-sama punya urusan, sama-sama pengen cepet sampai, sama-sama pengen buru-buru, ya kan? Ya udah, jangan sampai termakan emosi, nanti ujung-ujungnya viral. Karena kan zaman sekarang kan mau viralin apa-apa kan gampang. Karena sekarang mayoritas orang tuh pada bawa HP semua. HP juga kan tipenya ada kameranya semua. Bahkan bukan cuman orang dewasa doang yang megang HP, anak kecil zaman sekarang kan juga pada bawa HP semua, ya nggak? Jadi lebih baik berhati-hati sebelum kita bersikap, itu guys. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe di bawah. Terima kasih sekali lagi dari gua untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Good job, see you, goodbye. Assalamualaikum, dadah.